Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang PP nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Pada video kali ini kita bakal mulai pembahasan dari pasal 115 hingga pasal terakhir dari peraturan pemerintah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bab 10, pembiayaan. Pasal 115 ayat 1, pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air. Ayat kedua, pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jenis pembiayaan untuk A. Bidang sistem informasi, B. Biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konsumsi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan E. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ayat ketiga, biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air. Ayat keempat, biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air. Ayat kelima, biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan non-fisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ayat ke-6, biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Ayat ke-7, biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Penjelasan untuk pasal 115 ayat 1 yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan hanya untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air. Ayat kedua, penjelasan ayat kedua yang dimaksud dengan jenis pembiayaan mencakup tiga aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kemudian untuk penjelasan ayat ketujuhnya, yang dimaksud dengan biaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air antara lain biaya pelatihan untuk kelompok masyarakat pemakaian air serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal 116 ayat 1, sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari A. Anggaran pemerintah, B. Anggaran swasta, dan atau C. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Ayat kedua, anggaran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pada ayat 1 huruf A diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Ayat ketiga, anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air. Ayat keempat, hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan dana yang dipungut dari penggunaan merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelola sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air. Ayat kelima, tata cara penerimaan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan untuk pasal 116 ayat 3, keikutsertaan pembiayaan swasta dalam pengelolaan sumber daya air misalnya dalam hal pembangunan dan pengoperasian prasarana pengolahan limbah untuk suatu kawasan industri dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Ayat keempat, penjelasannya yang termasuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin pengguna atau pengusahaan sumber daya air antara lain A. Biaya beban limbah cair yang dibuang oleh pelaku kegiatan yang karena usaha dan atau kegiatannya membuang limbah cair ke sumber air yang dikelola oleh pengelola sumber daya air. B. Biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha pertambangan pada sumber air. Atau C. Biaya yang dibebankan kepada pemakai areal yang memperoleh manfaat atas penggunaan tanah pada daerah manfaat sumber air. Pasal 117 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat kedua, pembiayaan pengelolaan
Suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerjasama antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan untuk pasal 117 ayat 1, anggaran dari pemerintah dipergunakan untuk membiayai A. Pembangunan dan investasi, B. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air, C. Jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Anggaran dari pemerintah provinsi digunakan untuk membiayai A. Bangunan dan investasi, B. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air serta prasarananya, dan C. Jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Dan seterusnya. Pasal 118 seperti dapat teman-teman baca dari ayat 1 hingga ayat ke-7 pada layar sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kirinya ini adalah penjelasannya. Oke, selanjutnya pasal 119. Pengelola sumber daya air berhak memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan sumber daya air atas penggunaan atau pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 4. Bab 11 pengawasan. Pasal 120 ayat 1, pengawasan atas pelanggaran pengolahan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengolahan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan, maupun substansi pengelolaan sumber daya air. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat ketiga, penyelenggaraan pengawasan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. Ayat kelima, laporan hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Ayat ke-6, pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Bab 12 sanksi administratif. Pasal 121 ayat 1, setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf A dan huruf B yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2, pasal 98, pasal 104 ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagai pemberi izin. Ayat kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan, dan C. Pencabutan izin. Ayat 3. Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Pasal 122 seperti dapat teman-teman baca pada layar sebelah kanan. Kemudian ini sanksi administratifnya pada pasal 123. Kemudian masuk ke bab ke-13 ketentuan peralihan. Pasal 124, dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, A. Perjanjian antara pengelola sumber daya air dan pengguna air, sumber air dan atau prasarana sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. B. Izin penggunaan sumber daya air dan atau prasarana sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Pasal 125, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya air yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. Pasal 126, konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan pemerintahan ini. Pasal 127 ayat 1, pada koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi wajib dibentuk paling lambat 1 tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan. Ayat 2, dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Panitia Tata Pengaturan Air atau PTPA.
Pasal 128 ayat 1, Dewan Sumber Daya Air Nasional wajib dibentuk paling lambat 1 tahun setelah keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional ditetapkan. Ayat kedua, dalam hal Dewan Sumber Daya Air Nasional belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Bab ke-15 Ketentuan Penutup Pasal 129. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 130. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, kita telah sampai pada akhir pasal di peraturan pemerintah ini. Berarti berakhir juga pembahasan kita untuk peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.